Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah pada bagian Inayatul Islam bil Usrah. Perhatian Islam terhadap keluarga. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Amin. Inayatul usrati, inayatul islami bil usrah. Perhatian Islam terhadap keluarga. Bagaimana wujud perhatian Islam terhadap keluarga itu seperti apa? Inilah pembahasan yang akan menjadi topik kajian kita pada kesempatan kali ini. Laqad takaffala al-islamu bibayani ahkamil usrati. Islam sudah mencakup, takaffala maknanya menjamin, menanggung. Artinya sudah menyiapkan. Laqad takaffala al-islamu, sungguh Islam telah menanggung, menjamin bibayani ahkamil usrati, penjelasan tentang hukum-hukum keluarga, menjamin, memberikan penjelasan tentang hukum-hukum keluarga. Ma'al isyarati ila asrarit tashri'i mufassalatan taratan wa ukhra wa mujmalatan ukhra. Tidak hanya memberikan penjelasan tentang hukum-hukum keluarga, tetapi juga ma'al isyarah, memberikan isyarat ila asrarit tashri'i, pada rahasia-rahasia pensyariatan, mufassalatan taratan, kadang-kadang secara terperinci, wa mujmalatan ukhra, dan kadang-kadang secara mujmalah atau global. Fi ayatin waswarin muta'addidatin. Hal itu oleh Islam dijelaskan pada beberapa ayat, waswarin, dan beberapa surat, muta'addidatin, yang beragam. Wa ahaditsa katsiratin, dan juga di dalam hadis-hadis yang banyak. Apa isinya? Hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, serta adanya isyarah terhadap rahasia-rahasia tasyri' secara mufassalah, secara terperinci kadang-kadang, ataupun secara mujmal pada saat yang lain. Contohnya seperti min irthin, kewarisan, wasiyatin, wasiat, wa nikahin, nikah, wa talaqin, talak, wa bayyana asbabal ulfati. Bukan hanya itu, tetapi Islam juga wa bayyana asbabal ulfati, menjelaskan tentang sebab-sebab keharmonisan rumah tangga, keharmonisan suami dan istri, keharmonisan keluarga. Wa wasaila husnil muasyarati, dan Islam juga menjelaskan sarana-sarana muasyarah, sarana-sarana pergaulan yang baik. Wa syayyada sarhal mahabbati baina afradiha, dan Islam mengokohkan gedung atau bangunan cinta baina afradiha, di antara individu atau anggota-anggota keluarga. Ala ta'sisi huquqin ma'lumatin fi dairatin mahdudatin, yang mana bangunan mahabbah yang dikuatkan oleh Islam itu dibangun di atas landasan hak-hak yang jelas, fi dairatin mahdudatin, pada wilayah yang juga jelas. Famata ru'iyat tilkal hudud, maka kapan jika batas-batas tersebut diperhatikan dan dijaga, asyatil usratul islamiyatu fi arghadi aishin, maka keluarga Islam dijamin akan hidup dalam arghadi aishin, kehidupan yang paling baik, wa ahna'i hayatin, dan dalam kehidupan yang paling nyaman. Wa hadzara min hadmil usrah, sebaliknya Islam sangat memperingatkan, memberikan peringatan, jangan sampai melakukan hadmul usrah, menghancurkan keluarga. Wa hatha ala tamasukiha, dan Islam menganjurkan untuk mengokohkan keluarga, wattihadiha, dan persatuan keluarga. Wa naffara an kulli ma yad'u ila tafakkuki uraha, dan Islam memberikan tamfir, artinya
memberikan peringatan-peringatan sehingga kita menjadi benci terhadap segala sesuatu yang akan menyebabkan atau mengantarkan kepada tafakkuki oroha, tercerai-berainya simpul-simpul keluarga. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari sini insya Allah jelas apa yang dijelaskan, apa yang dimaksud oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tentang perhatian Islam terhadap keluarga, di mana beliau memberikan penjelasan bahwa hukum-hukum keluarga, Islam telah menjamin untuk memberikan penjelasan tentang hukum-hukum keluarga, terkadang disertai dengan isyarat penjelasan tentang rahasia-rahasia hukum-hukum tersebut secara terperinci, kadang-kadang secara global, yang itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang beragam, serta dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis yang mana meliputi masalah kewarisan, wasiat, nikah, tolak, dan juga Islam menjelaskan tentang sebab-sebab al-ulfah, sebab-sebab keharmonisan ya. Kemudian juga menjelaskan tentang berbagai macam sarana yang akan mengantarkan kepada husnul muasyarah, baiknya pergaulan, dan juga tentunya Islam syayyada sarhal mahabbah bain afradiha, mengokohkan bangunan cinta antara individu atau anggota keluarga yang semuanya dibangun di atas landasan hak-hak yang jelas pada batas-batas yang jelas, yang kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, kapan jika batas-batas itu dijaga, diperhatikan, maka keluarga Islam akan hidup dalam kehidupan yang baik, akan hidup dalam kehidupan yang nyaman. Dan Islam memberikan peringatan jangan sampai menghancurkan keluarga, serta sangat mendorong sekali untuk menjaga kesatuan dan keutuhan keluarga, serta Islam ya mewanti-wanti jangan sampai terjadi hal-hal yang akan mengantarkan kepada tafakkuku oroha, mengantarkan kepada cerai-berainya ikatan keluarga. Selanjutnya Syekh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah memberikan penjelasan al-awwal, yang pertama, wa min dzalika, yang pertama, wa min dzalika, di antara hal itu, di antara yang akan mengantarkan kepada kerusakan keluarga adalah at-talaqu, perceraian. Wa huwa min asyaddil adrar fil mujtama. Perceraian merupakan adrar, merupakan darar ya, merupakan gangguan, merupakan bahaya yang paling besar diantaranya fil mujtama'i, di tengah-tengah masyarakat. Fakam jarra masaiba, maka berapa banyak tolak ini mengantarkan kepada musibah. Wa farraqa usaran, dan perceraian ini mencerai-beraikan keluarga. Wa dayya'a widadan, dan perceraian ini menyia-nyiakan rasa cinta. Wa fasala baina zawjaini ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmatan, dan perceraian ini memisahkan antara dua pasangan yang Allah Subhanahu wa taala sebelumnya pernah menjadikan di antara keduanya rasa mawaddah, rasa sayang, wa rahmatan, dan rasa cinta, wa rahmatan, dan rasa sayang. Wa dhahaba bi atfalihima fi awdiyatil hayrati wad daya, dan perceraian ini dapat mengantarkan atau menyebabkan anak-anak dari dua pasangan itu berada pada jurang kebingungan dan jurang kesia-siaan atau tersia-siakan, terabaikan. Idh faqidu akfal ubuwah wa hananal umumah, sebab dengan itu mereka kehilangan rasa sayang sebagai seorang ayah dan rasa sayang sebagai seorang ibu. Wa tabaddala al-hana'u bisyaqa, kenyamanan berganti dengan kesengsaraan. Wal i'tilaf bil ikhtilaf, sementara keharmonisan berganti dengan perselisihan. Wal mawaddah bil baghdha, rasa cinta berganti dengan al baghdha, dengan kebencian. Ikhwati fillah rahimakumullah, perlu kita berikan garis bawah dalam hal ini bahwa tolak itu memang ya, cerai itu memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu merupakan syariat yang digunakan untuk menyelesaikan problem di dalam kehidupan keluarga ketika memang tidak mungkin dilakukan dengan cara yang lain. Jadi ketika sebuah keluarga dilakukan berbagai macam upaya as-sulh, perdamaian antara suami istri sudah tidak memungkinkan lagi, maka memang cerai itu bisa dilakukan. Oleh karena itu maka sesungguhnya cerai itu sebuah solusi
Cerai itu sebuah mu'alajah, sebuah solusi terhadap problem. Akan tetapi ini merupakan solusi yang terakhir. Oleh karena itu maka Islam mewanti-wanti jangan sampai menjatuhkan talak dengan sembarangan. Islam mewanti-wanti jangan sampai mengucapkan kata talak dengan sembarangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang dhaif, Nabi SAW mengatakan, abghadul halali ilallahi talaq. Hal yang paling dibenci oleh Allah dari perkara yang halal adalah talak. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana tadi dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, talak ini memberikan berbagai macam madarat. Oleh karena itu maka hendaklah tidak dilakukan perceraian kecuali setelah mempertimbangkan madarat dan manfaat yang akan menimpa pada keluarga tersebut. Jadi talak hanya boleh ya, hanya dianjurkan oleh Allah SWT, disyariatkan oleh Allah SWT, tentunya dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Sedangkan ketika masih bisa dilakukan usaha untuk perdamaian, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan penjelasan, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakam min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Allah mengatakan, kalau memang kemudian kalian, yakni dua keluarga, pihak keluarga dari keluarga putra yakni suami dan keluarga putri yakni istri, khawatir terjadinya syiqaq bainihima, ya, terjadinya pecah antara suami dan istri, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Allah memerintahkan agar dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan masing-masing mengirim seorang hakam, orang yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalannya. Quran mengatakan dan Quran memberikan jaminan kalau memang keduanya, yakni kedua hakam, kedua orang yang bijaksana yang berunding nanti persoalan keluarga tadi menginginkan kebaikan, Allah katakan fa yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika memang keduanya menginginkan islah, perdamaian, mendamaikan antara suami dan istri, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik, memberikan pertolongan di antara mereka berdua. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka berarti tolak ini merupakan jalan yang paling akhir yang bisa ditempuh ketika memang keluarga tidak bisa lagi diselamatkan kecuali dengan tolak. Ini baru dilakukan tolak. Ibarat medis itu adalah amputasi, maka amputasi itu merupakan jalan terakhir ketika kebaikan tidak lagi dapat diharapkan kecuali dengan amputasi, maka amputasi itulah yang bisa dilakukan. Begitu pula tolak. Wa min dzalika uququl walidain. Kemudian beliau melanjutkan, di antara hal yang akan mencerai-beraikan keluarga adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ma aktsarahu, betapa banyak peristiwa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hari ini pada sistem kapitalisme, sistem yang menuhankan materi, sistem yang menuhankan individualisme dan kebebasan, maka kita lihat uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua merupakan gejala yang luar biasa besarnya dan gejala yang luar biasa banyaknya. Fa inna syari'a naha anhu, sebab syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala melarang, naha anhu, melarang melakukan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa hadzara minhu, dan memberikan peringatan keras kepada kedua orang tua, wa hatha ala birrihima, dan Islam mendorong untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, wal ihsan, berbuat berbuat baik kepada orang tua, wal ihsan ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya. Bisarihil Quran, dengan ketegasan atau dengan nas-nas Al-Quran yang tegas, wal ahadisi, dan nas-nas hadis yang tegas, maqrunan haqquhuma bihaqqillahi ta'ala fil kitabil aziz, di mana haknya kedua orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dibarengkan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan, telah memutus, telah menetapkan apa? Allah ta'budu illa iyyah, yaitu hendaklah kalian tidak menyembah
illa iyyahu, kecuali kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan Allah menetapkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Asal ayatnya adalah wa qada an ahsinu bil walidaini ihsana, dan Allah menetapkan agar kalian, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua ihsanan, dengan berbuat baik yang sebenar-benarnya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satunya atau bahkan kedua-duanya akan mencapai usia tua di sisimu, maknanya hingga berusia lanjut, masih hidup, masih engkau jumpai, fala taqul lahuma, maka jangan sekali-kali katakan kepada mereka uffin, kata-kata uff, bahasa Jawanya begitu. Wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakan kepada mereka berdua qaulan karima, ucapan yang mulia. Ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam ayat ini tadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, qarana, membarengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu alla ta'budu illa iya, al-ibadah lillah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua adalah membarengkan dengan hak Allah ini, yang membarengkan dengan haknya orang tua, yaitu wabil walidaini ihsan. Ini memberikan gambaran bahwa orang tua memiliki hak yang luar biasa. Dan ketika kita amati, ketika kita teliti bahwa ketika anak sudah tidak lagi hormat kepada orang tuanya, tidak lagi berbuat baik kepada orang tuanya, maka hancurlah keluarga tersebut. Begitu pula ya, ketika anak telah dewasa, memiliki keluarga, dan kemudian orang tuanya telah tua renta, sementara kemudian anak tidak berbuat baik kepada mereka, maka kasihan sekali dan sengsara sekali, dan mereka merasakan kehidupan yang sangat berat sekali. Oleh karena itu maka Al-Quran menetapkan agar kedua orang tua ini diposisikan dalam posisi yang sangat tinggi sekali, sehingga haknya dibarengkan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taqul lahuma uffin. Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin, jangan katakan kepada mereka uff. Artinya jangan katakan sesuatu yang membuat hati mereka sakit, apapun itu. Serendah-rendahnya adalah kata uffin. Ya, kata uffin. Kata itu sudah menyakitkan hati mereka berdua. Maka lantas bagaimana dengan ucapan-ucapan ya yang lebih berat, dengan perbuatan-perbuatan yang lebih berat, dengan sikap-sikap yang lebih parah. Dan hari ini kita menjumpai tindakan seperti ini nyata menyebar di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat muslim tidak mengindahkan ayat wala taqul lahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan salah satu kewajiban kita apa? Anishkur li wa liwalidayk. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, wa liwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada akulah tempat kembali. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan antara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepada kedua orang tua dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala membarengkan ya berterima kasih haknya Allah, berterima kasih kepada orang tua yang merupakan haknya orang tua, membarengkan haknya Allah dengan haknya kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, yang mana Allah kelak di hari kiamat tidak akan memandang mereka. Nazara rahmah, maknanya tidak akan memandang dengan pandangan rahmat, maknanya Allah tidak akan mengasihani mereka, tidak akan merahmati mereka. Siapa itu? Nabi SAW mengatakan al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah apa yang disebut dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Mungkin perlu kita jelaskan. Ketika itu menjadi haknya orang tua dan orang tua menginginkan sementara kita mampu, maka ketika kita tidak menurutinya maka kita dosa, dan itu termasuk hukuk al-walidain. Misalnya
seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki diminta oleh ibunya untuk melakukan misalnya untuk pulang sejenak, karena dia sudah tinggal bersama istrinya di satu kota, untuk pulang sejenak. Ibu ingin melihatnya, ibu ingin bertemu atau ingin berbincang-bincang. Ini haknya ibu. Maka laki-laki ini wajib memenuhi keinginan ibu, meskipun itu perkara mubah sebenarnya, bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang amat penting, tetapi ingin sekedar berbincang-bincang. Sepanjang seorang laki-laki ini mampu untuk memenuhi keinginan ibunya, artinya biaya ada dan kondisi memungkinkan, tidak sedang dalam keadaan sakit atau uzur yang lain, maka dia wajib untuk menunaikan apa yang diinginkan oleh ibunya, meskipun itu sekedar untuk pulang dan bersua sebentar saja atau berbincang-bincang sebentar saja. Kenapa? Karena itu haknya kedua orang tua, karena itu haknya ibu. Sebaliknya ketika itu bukan merupakan hak ibu, maka ketika seorang itu menolak permintaan ibu, maka tidak berdosa, asalkan dengan cara yang baik. Misalnya apa yang bukan haknya ibu, bukan haknya orang tua. Ada seorang tua meminta kepada anaknya agar anaknya misalnya mengambil hutang bank, yang mana bank tentu ada bunganya, ada ribanya. Maka kita wajib menolak, tapi dengan cara yang halus. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Enggak boleh kita menolaknya dengan cara yang tidak baik, tidak bijak. Di dalam ayat yang lain Al-Qur'an mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Begitu kata Al-Qur'an. Kalau kemudian kedua orang tua mengajak kita, memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak ada pengetahuan tentangnya, yakni tentang kemaksiatan atau bahkan kesyirikan, naudzubillah min dzalik, maka fala tuti'huma, jangan ikuti dia. Wa qul lahumā qawlan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Tetap Al-Qur'an berpesan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Quran tetap berpesan wala tanharhuma, ya, wa qul lahumā qawlan karīma. Itu misalnya contoh orang tua meminta sesuatu yang bukan haknya orang tua. Contoh lain misalnya seorang anak laki-laki diminta oleh ibunya atau bapaknya agar misalnya tidak menikah kecuali dengan suku Jawa, atau tidak menikah kecuali dengan perempuan A atau perempuan B. Maka ini bukan haknya orang tua, karena laki-laki memiliki hak untuk memilih siapa yang ingin dijadikan istrinya sesuai dengan standar fikih, standar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang orang tua tidak berhak untuk memaksa anaknya, ya, tidak berhak untuk meminta anaknya untuk hanya menikah dengan orang-orang tertentu saja. Maka ketika hal ini tidak dituruti oleh anaknya, maka tidak ada dosa dan tidak termasuk hukukul walidain, karena ini bukan termasuk hak orang tua. Tetapi seorang anak tetap wajib menyampaikan alasan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sopan. Al-Quran mengatakan wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada mereka berdua qawlan karima, ucapan yang baik, yang mulia. Saya lanjutkan hadisnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang dengan pandangan rahmat kelak di hari kiamat kepada 3 golongan. Siapa yang pertama? Al-aquli walidai. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Itu makna durhaka tadi. Wa mudminul khamri. Yang kedua orang yang melanggengi minum khamr, artinya selalu minum khamr terus menerus. Ya, minum khamr tidak taubat hingga akhir hidupnya. Yang ketiga wal mannanu, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, kecuali orang tua yang mengungkit-ungkit pemberian kepada anaknya. Maka ini boleh, tidak terancam dengan hadis ini, sebab orang tua memiliki hak yang besar kepada anaknya, sehingga dia mengungkit-ungkit pun tidak ada masalah, bahkan meminta kembali pun tidak ada masalah. Itu karena saking besarnya hak orang tua kepada anaknya. Wa thalathatun la yadkhulunal jannah, dan kata Nabi ada 3 golongan juga yang tidak akan masuk surga. Nah, maksudnya tidak akan masuk surga di sini adalah tidak akan masuk surga dengan mudah tanpa hisab, atau tidak akan masuk surga di awal-awal, ya, sepanjang dia muslim. Kalau dia masih mukmin, masih muslim, maka
meskipun melakukan pelanggaran ini maka tetap akan masuk surga, tetapi tidak bisa masuk surga awal, tidak bisa masuk surga dengan mudah. Tetapi kalau kemudian dia menghalalkan atau menganggap benar, menganggap tidak ada masalah, menganggapnya itu hak asasi manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis ini nanti, maka dia menjadi masalah, ya, bisa menyebabkan tidak masuk surga beneran karena jatuh pada kekufuran. Yang pertama apa? Al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu haram. Haram berdasarkan nas qat'i Al-Qur'an. Oleh karena itu maka ketika orang menghalalkan ya durhaka kepada orang tua dengan alasan itu hak asasi manusia, itu haknya dia, hak asasi dia, misalnya seperti itu, maka ini yang bisa menyebabkan tidak masuk surga untuk selamanya, karena dia telah menentang ayat Allah, bukan sekedar maksiat, tetapi menyebabkan kekufuran karena ada istihlal. Kemudian ad-dayus. Siapa itu ad-dayus? Ad-dayus di sini maksudnya adalah ar-rajulul ladzi yuqirrul khubtha fi ahlihi, seorang laki-laki yang membiarkan atau menyetujui adanya keburukan, al-khubthu fi ahlihi, keburukan. Keburukan ini misalnya melihat istrinya ya ada laki-laki lain, ya bersama dengan laki-laki lain, dia membiarkan, maka ini khubus, kejijian, ya kejijian, dia biarkan, maka dia dayus. Atau seorang ayah membiarkan anaknya, anak perempuannya, ya bergandengan dengan laki-laki lain, bukan mahramnya, bukan suaminya, ya, maka kok dia membiarkan seperti ini? Ini dayus. Dayus, ar-rajul alladhi yuqirrul khubtha fi ahli, seorang laki-laki yang membiarkan ya al-khubth, kejijian fi ahli, di tengah-tengah keluarganya. Jadi ini jelas gitu kan. Jadi yang ketiga warrajilatu, dan rajilah. Siapa yang maksud dengan ar-rajilah? Al-mar'atu al-mutasyabbihatu birrijal, wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak masuk surga. Kalau memang dia mukmin muslim maka masih bisa masuk surga insyaallah, ya. Tapi kapan, berapa lama dia akan berada di neraka itu yang kita tidak tahu. Tetapi kalau dia menghalalkan perbuatan-perbuatan seperti ini, maka bisa jadi naudzubillah min dzalik, ya, akan masuk ke dalam neraka untuk selamanya, tidak akan masuk surga untuk selamanya. Akhrajahun Nasa'i bi isnadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang baik. Wa akhrajal Hakim fil Mustadrak. Al-Hakim meriwayatkan hadis dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Setiap dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah, Allah akan menunda, akan mengakhirkan, akan menunda apa yang Allah kehendaki dari dosa tersebut. Artinya siksanya Allah akan tunda, akibatnya Allah akan tunda ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali berdurhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu, maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan akibat atau dampak dari durhaka kepada orang tua li sahibihi, kepada pelakunya, fil hayati qabla al-mamat, di dalam kehidupan ini sebelum mati. Nauzubillah min dzalik. Wala syakka anna uquqal walidain, dan tidak ada keraguan bahwa berdurhaka kepada kedua orang tua itu minadz dzunub al-kabair, termasuk dosa-dosa besar al-mubiqat, yang dapat menghancurkan atau membinasakan manusia. Oleh karena itu maka Islam dengan seperti ini memberikan jaminan, memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan cahaya agar keluarga tetap baik, agar keluarga tetap utuh. Di antaranya adalah Islam menjamin, Islam memerintahkan dan mewajibkan seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Yang ketiga, wa min dzalika, di antara yang menghancurkan keluarga, yang diwanti-wanti oleh Allah jangan sampai terjadi, qat'ur rahim, memutus keluarga, memutus sanak, memutus nasab, ya, memutus hubungan kekerabatan. Faqad naha anhul Islam, Islam melarang memutus kekerabatan ini. Wa hadzara minhu, dan Islam memperingatkan jangan sampai itu terjadi. Wa dzakarahu fi kitabihil azizi ta'ziman li sya'nihi, dan Allah menyebutkan masalah hubungan nasab ini dalam kitabnya yang mulia dalam rangka mengagungkan persoalan nasab ini.
Jangan sampai kemudian diputus, jangan sampai kemudian dicerai-beraikan hubungan kekeluargaan ini. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka ya, apakah asaitum in tawallaitum, fahal asaitum, maka apakah kalian, fahal asaitum maknanya maka apakah kemungkinan kalian, in tawallaitum, jika kalian berpaling, an tufsidu fil ardi, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian akan memutus-mutus rahim, sanak keluarga kalian, kekerabatan kalian. Ya, anak tidak lagi menyambung hubungan dengan orang tuanya. Seorang saudara laki-laki tidak lagi menjalin hubungan dengan ya adik laki-lakinya atau adik perempuannya. Tidak ada hubungan lagi, diputus kekerabatan, diputus ya hubungan kekeluargaannya akibat karena misalnya harta, akibat percekcokan, akibat karena macam-macam. Ini semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan qat'ur rahim. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak masuk surga orang yang memutus ar-rahim, memutus hubungan nasab atau hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu maka orang juga haram mengaku-ngaku sebagai anaknya si fulan padahal bukan, atau mengaku-ngaku nasabnya si fulan padahal bukan, atau sebaliknya mengingkari kenasabannya padahal iya. Maka itu semua diharapkan. Kenapa? Karena itu bagian dari memutus rahim. Wa min dzalika, di antara yang keempat yang diharamkan oleh Allah dan diwanti-wanti oleh Allah jangan sampai terjadi dan ini dapat menghancurkan keluarga adalah az-zina, perbuatan zina, wa huwa min akbaril awamil, ini termasuk faktor yang terbesar allati tahdimul usrah, yang akan menghancurkan keluarga. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu di antara hal-hal yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dilakukan, sebab ketika itu semua terjadi maka dapat menghancurkan keluarga. Dari sini kita nampak melihat bahwa Islam begitu memberikan perhatian yang sangat serius terhadap keutuhan keluarga, keharmonisan dan kebaikannya, hingga keluarga itu kembali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surga, bisa bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.